Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kompak campur ngantuk. Kula baleni nggih. Iki kan biasa ketemu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kula tunake sedaya insyaallah qabul hajati. Wardane sakinah mawaddah warahmah. Anak turun soleh solehah. Rizkine berlimpah tanpa susah payah. Utangi lunas kabeh cepet ke Mekah Madinah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa syarrif wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina sayyidina Muhammadin an-nabiyyil amin wa alihi tahirin wa ashabi rasulillah hurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, kula lagi bingung ya. Enak madhep rono pengen terus go tengengen nggih. Iri akeh rondo-rondo. Tapi insyaallah soleh solehah sedaya insyaallah. Yang kita muliakan sedaya para alim, para ulama yang mungkin nanti pastinya tidak mampu saya sebut satu persatu namanya, tanpa mengurangi rasa hormat, cinta dan takdim kita kepada beliau-beliau. Kita di manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dituntunkan, diajarkan, dicontohkan, jangan sampai kula kalih panjenengan dan anak turun kita jauh-jauh dari ulama. Bahkan jangan sampai kita menjatuhkan apalagi memfitnah ulama. Mugi-mugi kula kalih panjenengan tergolong orang-orang yang cinta kepada ulama, karena dengan kita dekat dengan ulama, bahkan memandang ulama, bisa menjadi sebab kita dekat dan taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena ulama, entah niku kiai, entah itu sebutannya ustadz, entah itu habib, entah niku gus, enten melih ajengan dan sebagainya, tuan guru, semuanya bagian dari penerus baginda Nabi Agung Muhammad, pewaris dari baginda Nabi Agung Muhammad. Kita sudah diingatkan kalau kita jauh dari ulama, kita akan mendapatkan 3 hal yang tidak baik buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Yang paling bahaya, yang jauh-jauh dari ulama, tidak mau mendekat kepada ulama, yang pada titik tidak mau belajar kepada ulama, tidak mau bertanya, mempelajari ilmu Allah lewat fuqaha, maka kita manusia-manusia ini yang awam, kita akan mendapatkan kerugian yang besar
bahkan disebutkan di akhir umurnya, naudzubillah, manusia yang jauh dari ulama, manusia yang tidak mau menuntut ilmu dari ulama, maka dia akan meninggal dunia, naudzubillah, tanpa iman kepada Allah dan Rasulnya. Naudzubillahi min, naudzubillahi min, naudzubillahi min. Mugi-mugi duduk kita di rumah Allah ini di bulan yang baik, khususnya insya Allah besok kita doa bersama untuk nisfu Sya'ban. Malam hari ini kita diajak oleh panitia semua yang kita muliakan, yang insya Allah dirahmati oleh Allah, manusia-manusia yang memikirkan masjid, tiang-tiang niki sing remen kalih masjid, dan juga kita sangat berbangga dan senang karena sampai hari ini kula kalih panjenengan dimudahkan untuk memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya Isra Mi'raj niki poinnya adalah hal yang amat sangat besar buat umat Nabi Agung Muhammad, yang terjadi hanya kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia, bahkan maaf tidak pula jin, tidak pula malaikat yang diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan para nabi tidak diberi kedudukan semulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita merasa nabi-nabi para anbiya yang lain bukan manusia-manusia pilihan Allah. Beliau para anbiya dimuliakan oleh Allah, tapi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkedudukan tinggi, yaitu dengan peristiwa Isra Mi'raj, berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pembatasnya. Kita ikut bersyukur kula kalih panjenengan dados umat baginda Nabi Agung Muhammad, dan kita mau memperingati, karena selain Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah, kula kalih panjenengan sing dados umat baginda Nabi Agung Muhammad, jangan mengecewakan baginda Nabi Agung Muhammad. Bagaimana cara kita tidak mengecewakan Nabi Muhammad atau membuat senang Nabi Muhammad? Yaitu kita selalu meniru, berusaha mempelajari, mengingat, meniru, menyuntuh, meneladani baginda Nabi Agung Muhammad. Khususnya yang kita peringati yaitu peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perintah sholat 5 waktu, perintah sholat 5 waktu. Gua sana-sana ngikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Wah, mangtilem sedaya. Kene bengok-bengok do males jawab. Perintah sholat 5 waktu. Ibu, bapak, yang membedakan kita, yang menjadikan kita meningkat ketakwaan kita, bahkan kemuliaan kita di dunia sampai di akhirat, salah satunya sholat 5 waktu. Jangan kita mengaku umat Rasulullah, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita gampang ke sholat 5 wongi ya teko. Ya kok sing dia aku yo ngerti. Oh kula dereng tanglet sakniki kula tanglet kalih Pak Takmir. Enten Pak Takmir ten mriki. Ten mriki sing salat 5 waktu Pak Takmir pinten jamaah? Kata piye? Pinten Pak Takmir? Rata-rata berapa Pak Takmir? 3 sop. Sope wong 5 ta. Boten. Ibu, bapak,
dengan sholat 5 waktu khususnya. Nanti pelan-pelan meningkatkan dengan sholat-sholat pengiringnya, sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, dan sholat sunnah lainnya, khususnya di masjid. Maka kita akan selesai urusan-urusan dunia kita, apalagi urusan yang amat sangat penting, yaitu urusan akhirat. Siapa yang gampang sholat 5 waktu, siapa yang jauh dari masjid, maka jangan lihat akhiratnya bagaimana, tapi dunianya sudah nampak, memulih mungkin akhiratnya. Saat ini sarang-sarang niat ya, kula ngajak diri saya dan panjenengan untuk memperbaiki sholat 5 waktu kita. Setuju atau setuju? Setuju atau setuju? Mugi-mugi niat kita dengan keikhlasan mulai hari ini diperbaiki oleh Allah. Kita sholat 5 waktu dengan baik, kita sholat 5 waktu khususnya dengan berjamaah. Mudah-mudahan insya Allah kekurangan-kekurangan pulau kali panjenengan, dalam khususnya dalam sholat 5 waktu, berkah dari majlis ini, berkah Isra Mi'raj, berkah bulan Sya'ban yang diberkahi oleh Allah, pulau kali panjenengan diampuni kekurangan-kekurangan kita, khususnya sholat 5 waktu. Allahumma amin. Niku wau dereng mau itu. Jadi insyaallah kula kan gen sholawat kalih disuni tulung mau itu hasanah. Jadi insyaallah selesai pas tarhim subuh. Mantap. Orang tua-tua kita kampung pundi niki? Bulutan tuh, Bulutan. Mugi Allah panjangkan usia beliau semua, panjang umur, sehat afiat bi taatillah wa rasul. Baik Pak RT, Pak RW, Pak Duku, juga seluruh perangkat baik TNI dan Polri yang hadir maupun yang mewakili, sahabat Ansor dan Banser, sedaya panitia, pasti panjenengan hadir dan memeriahkan majlis ini ulang tidak dengan tangan sia-sia. Semoga insya Allah yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan Allah berikan jalan keluarnya, yang punya hajat nanti sampai selesai majlis ini, hajat pulau kali panjenengan dan hajatnya orang yang berbuat baik di masjid ini, begitu pula di majlis ini, insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat dunia dengan kecukupan keberkahan, hajat akhirat ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat, alhamdulillah, nikmat Allah yang luar biasa. Kita sudah masuk bulan Sya'ban. Semoga bulan Rajab kemarin, bulan Sya'ban yang masih kita hadapi ini, kita jalani, insya Allah penuh dengan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pulau kali panjenengan ditakdir berjumpa dengan Ramadan, yaitu bulan yang mulia, bulan yang mendapatkan maghfirah, rahmah, wa itqun minan nar. Dan pulau kali panjenengan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa bagian manusia-manusia yang mendapatkan keistimewaan, yaitu mendapat Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, nikmat yang kita sudah saya sebutkan dari awal, nikmat kita menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW, nikmat kita punya kendaraan, punya ibadah, yaitu sholat 5 waktu untuk mendekat kepada Allah. Maka nikmat itu jangan kita sia-siakan. Yang kedua, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Disebutkan disebutkan siapa yang senang akan berjumpa dengan Ramadan, haram baginya api neraka. Allahumma dereng siang nembe remen ajeng Ramadan. Yang memiliki beludan nek ajeng Ramadan remen apa susah? Remen apa susah? Remen apa susah? Walaupun beras regine larang, remen Ramadan apa boten? Minimal ngliwati suka. Gini
malah ora biasanya nek buka ya gas-gasan. Riyen walaupun harga-harga mahal, kita tetap harus bahagia memperingati makan berjumpa Ramadan. Yang berbahagia Bu Pak, berbahagia mau ketemu Ramadan, belum puasa, insya Allah jadi ahli surga di Gusti Allah. Dan insya Allah kesusahan-kesusahan kita dimulai insya Allah dari kampung ini menjadi kampung yang lebih tentram sejahtera, sampai ke daerah istimewa Yogyakarta, sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Negerinya menjadi negeri yang aminah, mutmainnah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia tentram, Indonesia sejahtera, Indonesia lebih baik, dan Allah selamatkan Islam dan muslimin di negeri kita tercinta dan di seluruh pelosok-pelosok dunia, khususnya kaum muslimin di Palestina. Pulau kali panjenengan wajib doa Palestina, karena Palestina adalah negeri yang diberi keberkahan oleh Allah. Mugi-mugi khususnya warga Meriki dan warga Indonesia minal muslimin dan muslimah ditakdir kita semua untuk sholat di Masjidil Aqsa. Allahumma amin. Allahumma amin. Perintah sholat 5 waktu pun dimulai dari pemberangkatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Maka kita doa buat Palestina, karena bagian dari kejadian dan iman kita kepada Allah, peristiwa Isra Mi'raj dimulai dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bahkan Allah sampaikan di Al-Quran, barakna haulahu, yang sekitaran Masjidil Aqsa niku tempat yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mugi-mugi kula kali panjenengan ditakdir untuk ke Masjidil Aqsa. Allahumma amin. Palestina tentram, ayam kita bisa sholat sareng-sareng jamaah. Pripun Bib? Yoga insyaallah bar umroh, bar haji langsung ke Palestina ke Masjidil Aqsa. Pinten Bib regine? Bu, yang penting niat, insya Allah Gusti Allah ngijabahi. Yakin atau yakin? Yakin. Yakin lagi yakin? Yakin. Juga seluruh orang tua kita yang tadi tidak mampu saya sebut satu persatu namanya, dikatakan Habib Syekh Al-Arsy, Gus Samsul, dan Gus Hajid, dan sedaya para asatidz dan para Gus, juga sederek saya yang saya pali Mas Budi. Niki enten Gus Erwin, tepuk tangan buat Gus Erwin, Ketua KPPS itu Panwaslu apa? Pemilu pun rampung nggih, sederekan sampai mati. Indonesia harus tentram, beda nggak apa-apa. Insya Allah pemimpin kita yang sudah dilantik berarti jadi presiden kita, dan kita menjadikan kehormatan untuk beliau, karena presiden adalah lambang negara dan kehormatan negara kita. Setuju atau setuju? Panutan dan para keluarganya yang mulia dan para sahabat